Tim riset CNBC Indonesia, kalau kondisinya seperti sekarang, rupiah masih stabil, aliran dana asing juga masih masuk di pasar saham terutama, ya kami lihat nilai tukar rupiah akan terjaga dan itu memberikan angin segar atau bantuan kepada Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di level sekarang. Memang kalau kita lihat di polling kan ada dari 14 di CNBC Indonesia ya, dari 14 peserta polling hanya satu yang memperkirakan ada kenaikan. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi, tidak ada kejutan, dan karena itu kalau kita melihat di pasar saham hari ini ya memang merah karena memang pasar melihat tidak ada kabar bagus yang baru untuk bisa memicu euforia di pasar saham. Jadi pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia sekarang masih cenderung terbawa angin negatif dari luar negeri. Ya ini sekarang perang Rusia memasuki babak kedua gitu ya kan, kemarin katanya babak pertama, kemudian sekarang babak kedua. Kalau menurut pemerintahan Ukraina artinya operasi militernya masih akan berjalan dan dampaknya terhadap supply chain di dunia masih akan terjadi dan prospek inflasi di global kemungkinan masih akan tinggi gitu, dan itu yang bikin bursa saham kita tertekan. Tetapi overall kalau kita melihat keputusan Bank Indonesia ya masih aman gitu. Masih aman ya di situasi saat ini. Kalau ruang, kalau kita mempertanyakan soal masalah ruang, masih bisakah dinaikkan begitu ya, atau mungkin potensi lebih diturunkan lagi? Seberapa besar sih sebenarnya ruang yang dimunculkan ini untuk manajemen suku bunga begitu ya saat ini nih, Mas Arief? Sekarang pilihannya di Bank Indonesia tuh hanya dua, hanya menahan atau menaikkan gitu. Kalau menurunkan terlalu riskan ya, karena kan kita juga ya capital outflow juga masih ada risiko terjadi gitu. Kita melihat inflasi di Amerika masih tinggi, kalau kemudian suku bunga acuan beneran naik di sana secara agresif di Amerika, ya otomatis obligasi kita menjadi kurang terlalu menarik gitu. Dan itu bisa menekan rupiah. Jadi saya pikir sebenarnya sekarang ruang penaikan itu ada, tetapi Bank Indonesia menilai belum saatnya diambil gitu. Jadi kalau kita bicara apakah Bank Indonesia terlambat gitu ya kalau menyikapi dinamika global, enggak juga. Mereka udah tahu, mereka udah waspada. Dalam konvers tadi Pak Peri mengatakan bahwa inflasi inti akan diperhatikan dan kalau sampai inflasi inti nanti akan meningkat, ya itu yang akan disasar. Kalau ada peningkatan inflasi inti, maka suku bunga acuan bisa dinaikkan. Jadi tombol menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate sudah siap ditekan. Gitu. Nah kalau dilihat dengan kondisi inflasi saat ini nih seperti apa? Apakah akan ada kemungkinan ke depan? Karena kan kalau ke depan untuk menuju ke penghujung tahun 2022 ya masih kurang lebih ada sekitar 8 bulanan begitu ya. Berarti masih ada banyak hal sebenarnya yang bisa terjadi terhadap inflasi kita juga, dan tombol menaikkan juga mungkin aja masih akan bisa ditekan ya oleh Bank Indonesia. Ya, saya pikir ada satu yang belum diantisipasi Bank Indonesia, yakni kabar dari Ukraina yang terbaru gitu. Tadi kan sudah di konvers menyatakan bahwa kita masih akan mewaspadai kondisi di Ukraina dan Rusia ini konfliknya seperti apa. Tetapi mungkin mereka belum memfaktorkan bahwa ya ini Putin melakukan operasi militer yang tahap kedua gitu. Dan kalau kita bicara operasi militer di Ukraina, ini kan kesannya itu perang proksi, dan perang proksi itu lama karena ya ini Ukrainanya mungkin ya memang ya kalah gitu ya, tetapi kan bantuan NATO masih banyak. Artinya efek inflasinya, efek inflatornya itu masih akan besar dalam jangka menengah atau bahkan bisa panjang gitu. Dan itu yang mungkin belum diantisipasi oleh BI. Tapi kalau kita bicara inflasi saat ini nih belum memasukkan faktor tadi itu. Perang itu ya. Perang tambahan ini. Ya. Ya masih aman. Kalau kita bicara rata-rata di Asia Tenggara itu kan inflasi 4,3% rata-rata ya di Asia Tenggara, Vietnam dan kawan-kawan. Sementara kita masih 2,64%. Artinya masih relatif lebih baik dibandingkan Asia Tenggara. Dibandingkan Amerika jauh lebih baik. Amerika 8,5%, tertinggi sejak tahun 81 gitu ya. Jadi itu menunjukkan kalau secara relatif kita lebih baik dari sisi pengendalian kenaikan harga-harga pangan, energi dan lain-lain sebagainya di perekonomian kita gitu. Tetapi kita belum menghitung faktor yang kedua itu. Kalau ini berlanjut-lanjut lagi, kalau kemudian semua negara mungkin cadangan minyaknya sudah kepake semua dan mereka mulai kelimpungan nyari minyak lagi, ada kemungkinan harga minyak akan menguat lebih lanjut dari level sekarang yang $100-an per barel menjadi 150-an, dan itu efeknya bagaimana ke harga BBM kita itu belum kita masukkan. Tetapi Pak Peri tadi juga sudah menyatakan kalau inflasi intinya itu meningkat, mereka akan pasti menaikkan suku bunga acuan. Mereka tidak melihat di administer price. Administer price itu harga-harga yang diatur, harga BBM misalnya. Seandainya Pertalite dinaikkan, apakah BI otomatis akan langsung menaikkan suku bunga acuan setelah itu? Enggak. Belum tuh. Ya. Belum. Kemudian akan ada second round efeknya. Jadi setelah kenaikan itu harga-harga barang di
perekonomian kita apa aja yang naik gitu. Kalau itu akhirnya ternyata berimbas pada inflasi inti, ya baru kemudian mereka akan menaikkan itu. Jadi mungkin kita harus melihat inflasi inti apakah masih aman di level 3%. Kalau sekarang di level 2,5% sekitar itu ya. Jadi saya pikir masih ada spread lah dibandingkan dengan BI 7-day reverse repo rate yang di 3,5%. 3,5. Jadi kalau udah nanti di 3%, saya pikir BI mungkin mulai was-was dan kita akan melihat kenaikan suku bunga acuan.